Setelah itu datanglah bangsa-bangsa dari luar. Bangsa dari luar ini awalnya orang yang baik. Nah, setelah mereka ini datang ke sini, saya ibaratkan tamu. Kita ini tuan rumah. Ada tamu dari Arab. Wah, di sini minta kita hormati, kita kasih makan, kita kasih tempat, sangat-sangat senang mereka. Dulunya ngekos ya? Ngekos dulu. Nah, setelah itu apa? Minta dibuatkan rumah, kita buatkan yang namanya masjid. Ya. Hindu datang ke sini juga begitu. Datang turun, akhir diterima dengan baik dengan bangsa kita. Ayo rukun dan sebagainya. Setelah besar, pada waktu itu juga geger. Buddha juga demikian, Kristen juga demikian. Di tamu-tamu datang kemari itu. Minta rumah, orang Kristen minta rumah, gereja. Kita buatkan gereja. Orang Hindu minta rumah, kita buatkan pura dan sebagainya itu. Nah, setelah mereka merasa enak, sudah kuat, si tuan rumah kita. Kalau menurut paham Jawa, apakah kemudian satu figur terus kemudian bisa menyelamatkan jutaan manusia menurut paham Jawa? Satu orang nih, misal Pak D Bagus ini, karena ini banyak yang manggil Pak D ya, saya ikut Pak D Bagus ya. Misal Pak D Bagus ini orang pilihan gitu ya. Terus kemudian bisa menjamin keselamatan jutaan orang-orang asal mau nuruti, oh begini cara beribadah, bisa nggak menurut paham Jawa? Sangat-sangat bisa. Sangat-sangat bisa, kenapa? Itu memang, kalau kita kembali lagi ke zaman Majapahit, mundur kita ke zaman Majapahit akhir. Disitulah yang namanya perjanjian Sabdo Palonoyo Genggong terjadi. Artinya apa? Di sini, kaum intelektual, saya anggap intelektual, seorang Sabdo Palon ini yang mumpuni tentang paham Jawanya, ya paham Jawanya di sini sebetulnya bangsa kita, khususnya bangsa Jawa ini ya, yang sekarang dianggaplah suku Jawa kan gitu ya, karena bersuku-suku, itu sudah punya kitab dari para leluhurnya. Tapi karena ada perjanjian ini 500 tahun, para ulama pada waktu itu, para wali boleh mengembangkan Islamnya di sini, agama Islamnya di bumi Nusantara, tapi dengan satu syarat, jangan menghilangkan adat budaya leluhur Nusantara. Nah ini, bila mana ini dilanggar, maka nanti 500 tahun lagi akan saya ambil kembali. Tanda-tandanya sudah jelas juga kok. So, ono banyu mlebu nang daratan, tsunami. So, ono gunung pada meledos, gunung pada meletus semuanya. So, ono wong wedok lali karo wong wadon, lali karo wadon. Jadi orang perempuan yang lupa tentang hakikatnya dia sebagai wanita. So, wis ono wong wedok pada gawe ketu, iku zamane arep teko. Iya Mbak ketu pakai topi. Banyak perempuan pakai topi sekarang kayak jilbab gitulah. Kan kayak topi lah. Ketu ya. Ketu namanya Jawa. Yang terakhir, bila mana nanti ada gunung Merapi yang meletus dahsyat dan arahnya lahar itu kidul ngulon dan baunya si bangkai, itulah zaman aku datang untuk mengambil. Nah sekarang sudah masuk saatnya itu. Makanya gunung meletus dan sebagainya tidak perlu kaget. Nggak perlu, lu kok bisa begini? Itu azab, bukan. Itu peringatan. Peringatan kepada siapa? Kepada yang menyalahi perjanjian. So, bangsa kita ini selalu kalah dalam perjanjian. Lawan Belanda, kok Belanda mau kalah buat perjanjian. Contohnya di Diponegoro terus tangkap, hilangkan. Begitulah.
Jadi kita ini bangsa yang sangat luhur, budi pekertinya, tidak mau perang pada dasarnya. Ngalahan. Hingga saat ini sih ngalahan. Gitu. Tapi tidak tahu saat lagi kok bisa jadi yang berontak nanti karena sesuatu hal yang sudah sangat klimaksel, sudah tidak bisa sudah tidak bisa ditolerir lagi gitu. Jadi inilah sekarang saatnya kita sudah menanjak kembali kepada adat budaya bangsa lagi. Itu bukan Jawa aja, Sumatera dengan adat budayanya, Batak dengan adat budaya Bataknya. Semua kearifan lokal, budaya lokal se-Nusantara ini sudah bergerak semuanya. Contoh Kalimantan begitu. Betul. Jadi kita harus peka dengan budaya ini. Itu simbol. Simbol. Ya, itu simbol. Makanya zaman itu ada yang namanya Sumpah Hamukti Palapanya Gajah Mada untuk menyatukan seluruh Nusantara, 2/3 dunia waktu itu terkuasai. Nah, setelah itu zaman Paduka Yang Mulia Soekarno ada Sumpah Pemuda untuk menyatukan. Dan sekarang banyak itu apa sumpah? Sumpah serapah. Sumpah serapah. Semua tidak punya aturan sudah. Yang muda tidak tahu yang tua juga nggak tahu yang muda. Itu banyak sudah. Kenapa? Sudah lupa dengan adat budaya sopan santun dari setiap suku bangsa yang ada di Republik ini. Nah, mudah-mudahan nanti ada lagi sumpah apa yang bisa menyatukan lagi, menyadarkan kita tentang berbangsa dan bertanah air yang baik itu tentang bagaimana. Kebinekaan ini betul-betul ada. Supaya tidak ada lagi orang menjustifikasi agamamu salah, hanya agamaku yang paling benar. Karena saya tadi ngobrol juga tuh sama Kang, akar masalahnya itu karena itu loh. Dogma hanya ada satu agama yang benar, lainnya salah itu loh. Ribon, Pak. Nah, ini begini. Karena gini itu, manusia itu bertengkar atau berebut apapun karena isinya perut. Lah bangsa kita ini bangsa yang hidup di garis katulistiwa ini bangsa yang makmur. Sama Gusti Allah ini sudah dikasih tempat yang makmur. Tinggal waktu dulu ada adil, sekarang keadilan itu luntur gitu ya. Nah, sudah demikian kita diberi tatanan yang sudah untuk menata bangsa kita ini, untuk menata dunia ini dengan isinya yang sudah disiapkan. Nah, setelah itu datanglah bangsa-bangsa dari luar. Bangsa dari luar ini awalnya orang yang baik. Nah, setelah mereka ini datang ke sini, saya ibaratkan tamu. Kita ini tuan rumah. Ada tamu dari Arab. Wah, di sini minta kita hormati, kita kasih makan, kita kasih tempat, sangat-sangat senang mereka. Dulunya ngekos ya? Ngekos dulu. Nah, setelah itu apa? Minta dibuatkan rumah, kita buatkan yang namanya masjid. Ya. Hindu datang ke sini juga begitu. Datang turun, akhir diterima dengan baik dengan bangsa kita. Ayo rukun dan sebagainya. Setelah besar, pada waktu itu juga geger. Buddha juga demikian, Kristen juga demikian, di tamu-tamu datang kemari itu. Minta rumah, orang Kristen minta rumah, kita buatkan gereja. Orang Hindu minta rumah, kita buatkan pura dan sebagainya betul itu. Nah, setelah mereka merasa enak, sudah kuat, si tuan rumah dijejek, katanya bahasa Jawa ya, dia apa? Yaitu ada syaratnya dimusyrikan, menyembah berhala lah. Terus yang katanya tidak baik. Itu esensinya sebagai penjajah nggak? Secara substantif? Dia penjajah juga, penjajah dalam hal mencuci otak kita dengan budaya mereka. Sebelum aku datang ke sini, sebelum ada bangsa Arab dulu, kalian itu kayak binatang, kayak babi. Kan gitu? Iya, jadi mereka datang sini terkaget-kaget lah. Contohnya, kita di semuanya ada. Kalau di Arab, misalnya satu contoh, di Arab itu ada satu air jam-jam ya. Wah, itu sangat dahsyat tuh sedunia tuh anunya. Cerita anunya apa? Betul. Hebatnya. Dengan permintaan dari Siti Hajar ya. Berdoa untuk minta air. Keluarlah sumber itu oleh Allah diberikan. Loh, bangsa kita ini tidak minta, tidak berdoa, sudah disiapkan sumber itu berjuta-juta sumber. Berjuta-juta zam-zam. Berjuta-juta zam-zam.
sampai lihat air di lereng Gunung Arjuno. Itu belum diolah, itu kadar airnya sudah 8 hanya. Jadi yang namanya pabrik Otsuka yang ada di Lawang, dia membuat apa namanya itu untuk air untuk infus, itu ada di Jalan Sumber Waras. Memang tidak ada sumber, itu tidak dicampur apa-apa, hanya diolah, hanya masukkan kemasan, itu dikirimnya ke negara yang perang. Nah, yang perang itu di Arab. Jadi saya waktu ke Arab, lihat di rumah sakit itu produk PT Otsuka Lawang, Jawa Timur, Indonesia. Wah, bangga saya. Dengan membacain bangga apa? Kita mengambil air jam-jam dari Arab, ternyata di sini negara Arab mengambil air untuk infus dari lereng antara Gunung Mahameru dengan Gunung Arjuno. Sumbernya ada di situ. Itu dikirim ke Arab. Bangga kita. Dan tidak melalui proses yang repot-repot untuk masuk ke negara Arab, karena dibutuhkan banget untuk yang perang-perang tadi itu. Ya, barangkali kalau boleh jujur, ketika Pak Bagus sering ke Eropa, ya kan, ke Arab, kemana-mana, ke Belanda, tugas apa sih sebenarnya? Kalau boleh jujur. Oke lah. Karena image yang terbangun selama ini, Pak Bagus itu bersembunyi, Mas. Dia selalu di atas gunung, kemana-mana, keluar negeri, dan nggak pernah mau muncul. Nggak tahu sekarang kenapa tiba-tiba kok terus muncul. Nah, ini mumpung muncul, tugas saya menggali sedetail-detailnya. Monggo Pak Bagus. Begini, memang ada saatnya kita harus muncul dan ada saatnya kita harus berhenti. Begini, memang sejarah saya di Eropa begini, Mas. Awalnya saya itu di kecil, ya, cerita masih kecil nih. Saya ini lahirnya di tengah hutan belantara Kalimantan. Pada waktu itu, karena ibu saya itu seorang tentara gerilya. Nah, lalu dikirimlah untuk mengisi kodam yang ada di Kalimantan, Tanjung Pura. Lahirlah saya di sana, di tengah hutan, kumpul sama Dayak-Dayak itu, sahabat-sahabat saya, saudara saya itu. Saya banyak belajar di sana tentang alam pada saudara suku Dayak ini. Memang kecilnya kumpulnya di situ. Ya mainnya di hutan, tidak ada lagi. Nah, dalam perjalanan ini, karena ibu saya seorang tentara juga, nah dalam perjalanan ini, saya masih kecil, saya ingat pada waktu itu. Saya ini nggak suka makan. Jadi setiap harinya berpuasa. Yang tahu hanya ya ibu saya. Dibiarkan. Sampai saya tuh kecil, itu kira-kira kelas 2 SD. Karena saya sekolah di sekolah misi ya waktu itu. Ditaruh di sekolah yang lebih maju lah, bukan di SR gitu lah. Nah, saya kekurangan darah, man. Nah, karena jarang makan ya. Iya, masih kecil, kurang gizi lah katanya gitu. Tapi dalam hal ini, ya waktu itu untungnya saya sekolah di sekolah yang agak lebih maju, yang setiap minggu itu ada pemeriksaan kesehatan dari suster itu, kamu kurang darah, diobatilah di situ saya dengan gratis. Jalanan hingga pada saat saya ini sering nampak yang aneh-aneh. Waduh, aneh itu apa ya? Ya hal yang menakutkan akan terjadi, sudah tampak semuanya. Hingga pada saat saya ini oleh ibu saya disuruh tidur di pangkuannya pada satu malam. Tapi saya dengarnya saya, duh, aneh. Ya saya nggak bernapas. Dalam alam ini, di saat saya tidak bernapas, saya itu amblas ke bumi. Perasaan saya ingat saya itu sejarah itu. Setelah amblas ke bumi, saya lanjut terang tanding di dalam bumi ini. Saya menang. Terus saya itu muncul di permukaan bumi. Loh, di pantai. Loh, kok di Londo bahasa Jawanya, kok di Belanda. Itu awalnya. Ya si anak kecil diam aja lah. Ya itu. Setelah saya sadar, saya cerita sama ibu saya apa adanya. Nah, perjalanan itu hingga 10 saat saya ini harus tahun 8 kembali ke tanah Jawa. Saya lihat di sini aneka ragamnya, orang lakunya orang Jawa itu saya anggap sangat hebat. Nah, saya tertarik dalam lakunya, lebih terarah lagi. Nah, disitulah Paduka Yang Mulia Romo Soekarno itu mengatakan bahwa saya, munggah nang puncak Arjuno. Maka saya tempatilah di mana beliau dulu bertapa.
Di tempat itu saya bertapa lama, 2 tahun 7 bulan. Usia berapa itu? Masih kecil, Mas. Masih kecil. Masih kecil. Masih kecil ya, jaka kecil lah. Ya kecil. Itu karena saya kok dulu sekolah itu bolosan, Mas. Tapi bolosnya kenapa? Ke tempat-tempat petilasan-petilasan. Waktu pulang sekolah. Lebih enjoy ke tempat iya. seperti itu ya. Masuk sekolah keluar lagi. Itu alhamdulillah apa? Saya kata alhamdulillah. Setiap ulangan umum dulu ya ujian tuh nilai bagus-bagus gitu. Nah, dan menjalani kan waktu itu nggak sekarang nggak masuk seminggu langsung dis sudah. Ya. Skores kalau dulu belum zaman saya. Nah, sampai di situ waktu itu 2 tahun 7 bulan saya tinggal di Gunung Arjuna. Di situ pun saya sudah punya pemahaman yang lebih dahsyat lagi lah. Hanya dengan diam bertapa gitu? Diam, enggak, waktu itu bertapa tak ya makan saya tuh bawa karak. Okay. Nah itu saya bawa itu 3, besar sekian. Ya sebesar piring kecil itu. Lepek. 3, kunir itu saya bawa 5 yang sejempol-jempol. Itu dalam 2 tahun 7 bulan kunirnya habis, karaknya tinggal separuh. Nah, itu. Jadi saya habis 2,5. Itu dalam 2 tahun 7 bulan. Nah, 2 tahun 7 bulan. Nah, itu saya buat lubang di Gunung Arjuna. Lubang untuk saya duduin. Duduk dalam itu. Waduh, pertama waktu itu yang ngeri. Saya masih kecil. Pertama saya masih dilangkai oleh harimau. Harimau nyata? Harimau nyata. Sering di Arjuna banyak gue. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Tapi ya alhamdulillah nggak diapa-apain, cuma dilangkain. Dilangkain beneran? Dilangkain beneran. Pernah satu gubuk saya sama macan, pernah datang macan. Karena macannya kedinginan. Tapi macannya tahu nggak? Ya tahu pastinya. Sudah pasti tahu. Tapi kan ujian buat saya juga. Dari Gusti Allah. Dilangkain, selesai dilangkain nggak apa. Di hari ke-7, macan ini tidak berani ngelangkain saya, udah agak menjauh. Semakin lama sudah hilang, macan jadi tidak ada yang dekat. Nah, saya punya pemikiran gitu. Oh, tadi yang duduk hari pertama yang ke-7 itu masih sifat binatang. Manusia yang bersifat binatang. Nah, sekarang mungkin sudah bersifat manusia, mana binatang nggak mau melangkahin. Itulah pengertian saya pada waktu itu. Hingga saya seringlah di sana. Nah, lalu Paduka ngatakan juga, setelah Arjuna, naiklah ke puncak Mahameru. Sebentar Pak, sebelum ke Mahameru Pak. Iya. Tadi kan macan ya. Iya. Godaan selain macan, maksudnya yang biasanya kan ada gaib-gaib itu apa Pak? Wah benar. Gaib di sana tuh ya saya lihat juga ada sekolahan. Ada sekolahan, ada ya kota gitulah ya, ada desa di alam sana. Kehidupan. Kehidupan. Nah, saya kumpul sama mereka. Saya tampak gitu ya. Karena setelah 2 tahun 7 bulan saya selesai, satu pertama yang saya ingat, ibu. Aduh, ibu kangen sama ibu. Lalu tampak ibu saya tuh di rumah itu, saya di gunung, tampak ibu saya di dapur lagi masak. Itu dalam posisi Pak Bagus lagi pejamkan mata atau bagaimana? Enggak, nyata, sudah selesai 2 tahun 7 bulan itu nyata, duduk santai di lubangnya tampak ibu saya di rumah. Ya kira kalau jaraknya Gunung Arjuna dengan rumah itu ya ada kalau 15 kilo ya. Itu, jadi tampak loh ibu, pernah kangen sama ibu ya. Dari situ ibu masak lodeh senengan saya. Itu udah terasa makan lodeh saya Mas, udah kenyang. Gitu ya. Diam lagi. Beberapa saat hari berikutnya kan dingin di gunung itu. Saya kepin bakso gitu ya. Padahal itu jarang lah makanan bakso, itu masih jarang. Sudah terasa makan bakso. Kenyang sudah itu. Dari situ saya angan-angan itu, aku nggak akan kawin, saya tidak akan mencari yang namanya kerja duniawian, saya cukup bahagia dengan hidup demikian. Pada waktu demikian. Tapi dengan itu, karena saya juga di sana berteman juga dengan makhluk-makhluk halus itu tadi, sering masuk ke desanya, ke kotanya, sampai sekarang. Jadi saya kok dengan Arjuna sangat akrab dengan gunung-gunung. Ketika masuk ke desa segala macam, desa gaib itu, posisinya Pak Bagus ya sambil jalan begitu? Ya jalan normal. Biasa gitu. Biasa. Bisa diajak komunikasi nggak, Komunikasi Pak? Bisa, ya normal. Sama nemu bahasa apa aja mereka juga ngerti. Loh, ini benar saya alami itu. Sampai sekarang Pak? Sampai sekarang. Itu, jadi saya kok ke gunung manapun juga, ya puji syukur saya kepada Gusti itu
apa? Saya akrab. Jadi betul lah bahwa manusia itu diciptakan oleh Gusti Allah tadi. Kalau bangsa-bangsa raja-raja dulu, contoh Kenarok ya, gelarnya Sri, Raja Sang Amurwo Bumi, penguasa dunia. Dunia itu bukan manusia aja jadi manusia itu Khalifah Allah kalau bahasa agama, Khalifah Allah dunia. Itu dia harus juga memelihara tentang hubungan dengan manusia, hubungan dengan alam, hubungan dengan bangsa halusi tadi. Ini harus hubungan dia dengan sang atau Allah sendiri, ya, karena ini harus